Malam itu, langit desa Pagar Gunung tampak muram. Bukan karena hujan, melainkan karena awan tebal menggantung seperti kabut tipis yang turun pelan dari bukit. Dingin menjalar sejak sore, membuat penduduk desa enggan keluar rumah selepas maghrib. Lampu-lampu rumah redup tertutup tirai rapat. Di jalan setapak berkerikil itu, hanya terdengar suara jangkrik dan desir angin dari sela-sela pohon bambu yang berjajar di sepanjang jalan utama desa. Di tempat lain, di ujung gang sempit yang mengarah ke jalan lintas, tampak seorang pemuda berjalan terburu-buru. Namanya Bayu, usia 29 tahun, pekerja gudang di kota yang akan pulang kampung menjenguk ibunya yang sedang sakit. Bayu sebenarnya sudah tinggal di Semarang selama 8 tahun, tapi sesekali ia pulang, terutama saat ada kabar seperti ini. Hari itu, karena pekerjaan di gudang beres lebih lambat dari biasanya, Bayu terpaksa menumpang bus terakhir yang menuju Wonosobo. Tapi sayang, dari terminal Wonosobo ke desanya tak ada lagi angkutan umum. Jam menunjukkan pukul 20.30 malam ketika ia turun dari bus membawa tas punggung besar dan wajah lelah. Terminal sudah mulai sepi, hanya ada beberapa pedagang gorengan dan 2 tukang ojek yang sedang duduk-duduk. "Ada ojek yang ke Pagar Gunung, Pak?" tanya Bayu dengan sopan. Salah satu tukang ojek yang memakai jaket kulit tua dan topi kupluk menggeleng pelan. "Wah, udah malam, Mas. Kesana jauh dan jalannya sepi. Biasanya nggak ada yang mau nganter jam segini." Bayu mengangguk lesu. Ia mencoba menghubungi temannya di desa, tapi sinyal lemah. Tak ada balasan. Beberapa menit berlalu, dan ketika Bayu nyaris pasrah, hendak mencari tempat menginap di terminal, datanglah seseorang mengendarai motor bebek tua. Motor itu pelan, suaranya berderak-derak seperti rantai kendor. Orang itu berhenti tepat di depan Bayu, lalu membuka helmnya. Wajahnya ramah, sekitar 40 tahunan, kulit sawo matang, senyumnya hangat. Jaket parasutnya sudah lusuh, tapi bersih. Ia menatap Bayu sambil berkata, "Pagar Gunung ya, Mas?" Bayu mengangguk kaget. "Iya, Pak. Bapak tahu dari mana?" "Saya sering antar orang ke sana. Ayo naik, masih sempat kalau sekarang." Bayu sempat ragu. Tukang ojek ini tak seperti 2 yang tadi duduk. Ia datang entah dari mana, tapi wajahnya bersahabat dan suasananya mendesak. Ia tak punya pilihan lain. "Oh, iya. Ongkosnya berapa, Pak?" tanya Bayu. "Sukarela aja, Mas. Yang penting sampai." Tanpa pikir panjang, Bayu naik ke boncengan. Motor itu melaju perlahan keluar dari terminal, menuju jalan menanjak ke arah dusun. Perjalanan terasa aneh sejak awal. Motor itu nyaris tak pernah disalip atau menyalip siapapun. Jalan begitu lengang, tapi Bayu merasa udara sekitar lebih dingin dari biasanya, meski ia sudah sering melewati jalur ini. "Bapak sering nganter ke Pagar Gunung?" tanya Bayu membuka percakapan. "Saya dulu tinggal dekat situ, Mas. Jadi tahu jalanan sana luar dalam." "Oh ya? Sekarang tinggal di mana?" "Sudah pindah. Lebih jauh sedikit." Jawaban itu menggantung. Bayu tidak terlalu memperhatikan. Pikirannya masih pada ibunya yang sakit. Tapi kemudian ia mulai sadar sesuatu. Selama hampir 20 menit perjalanan, ia belum melihat satu kendaraan pun dari arah berlawanan. Tidak juga ada rumah yang menyala lampunya. Seakan dunia di sekeliling hanya milik mereka berdua. "Pak, ini lewat jalur mana ya?" tanya Bayu mulai was-was. "Lewat jalan lama, Mas. Lebih cepat, walau agak sepi. Tapi aman kok." Bayu diam. Ia tak begitu ingat ada jalan lama, tapi ia pikir mungkin memang ada jalur alternatif yang tak sering dilewati. Ia mencoba memotret jalanan, tapi ponselnya tiba-tiba mati. Padahal
sebelumnya masih 32%. Ia menepuk-nepuk ponselnya, lalu menyimpannya kembali. Aneh, gumamnya. Sementara itu, motor terus melaju. Sekitar 5 menit kemudian, mereka melewati jembatan kayu kecil di atas sungai dangkal. Bayu sangat mengenali jembatan itu. Ia tahu bahwa itu artinya mereka sudah dekat dengan dusunnya. Tapi, satu hal membuatnya terdiam. Jembatan itu, menurut ingatannya, sudah roboh 2 tahun lalu. Hatinya mulai tak tenang. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, dan semakin menyadari bahwa rute yang dilewati terasa asing. Bukannya mendekati dusun, mereka justru seakan mengelilingi perbukitan. Jalan itu semakin sunyi, bahkan suara jangkrik pun menghilang. "Pak, yakin ini jalan ke pagar gunung?" tanyanya lagi. Kali ini dengan nada lebih tegas. Sang pengendara tak menjawab langsung, hanya senyum kecil dari kaca spion yang terlihat. Kemudian ia berkata pelan, "Tenang saja mas, saya tahu jalannya." Bayu menggigit bibir. Nalurinya mulai bicara. Tapi ia sudah terlalu jauh. Mau loncat dari motor pun tidak mungkin. Lalu tiba-tiba, di satu tikungan tajam, motor itu berhenti. Di depan mereka ada jalan menurun yang dikelilingi pohon-pohon besar. Kabut mulai turun dari atas bukit, pelan tapi tebal. Keduanya turun dari motor, memandang ke jalan di depan. "Mas Bayu, sampai sini aja saya bisa nganternya," katanya pelan, dengan suara yang agak berubah, lebih berat, lebih dalam. Bayu terperanjat. "Loh, kok Bapak tahu nama saya?" Tukang ojek itu diam. Wajahnya tiba-tiba pucat di bawah cahaya bulan yang samar. Bayu mulai mundur pelan, jantungnya berdetak semakin keras. "Maaf, tapi saya harus pamit. Jalan ini bukan buat yang masih hidup." Bayu menatap tajam. "Apa maksud Bapak?" Tukang ojek itu tersenyum, senyum yang tidak sama seperti awal tadi. Lalu ia melangkah mundur, menyalakan motornya kembali, dan dengan suara mesin yang lebih pelan dari biasanya, ia pun pergi. Menyusuri kabut, lalu hilang. Tanpa jejak, Bayu berdiri di tengah jalan sepi, tak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Tak ada sinyal, tak ada cahaya, hanya dingin yang perlahan merayap hingga ke tengkuknya. Bayu berdiri mematung di tengah jalan setapak yang menurun, diapit pohon-pohon besar yang batangnya ditutupi lumut. Kabut kian tebal. Nafasnya memburu, bukan karena lelah, tapi karena takut yang mulai menggulung pelan-pelan. Langkahnya berat saat ia mulai menyusuri jalan yang hanya diterangi cahaya rembulan samar. Tak ada sinyal, tak ada suara motor, tak ada siapapun. Hanya ia sendiri di antara bau tanah basah dan udara dingin yang menusuk. Bayu menoleh ke belakang, berharap tukang ojek itu kembali, tapi kosong, hening. Bahkan suara hewan malam pun menghilang, seolah semesta menahan nafas. Ia mencoba tetap tenang dan melanjutkan perjalanan. Pagar gunung harusnya tinggal beberapa kilometer, pikirnya meyakinkan diri. Kalau terus turun, harusnya sampai di pertigaan ladang. Namun, semakin ia berjalan, suasana sekitar semakin tak masuk akal. Jalan setapak itu seperti tak berujung, membelok terus ke kiri, lalu ke kanan, kemudian naik sedikit, lalu turun lagi. Padahal, dari perasaannya, seharusnya jalan menuju dusun hanya satu arah, menurun konstan. Seolah ia disesatkan. Bayu mulai merasa kepalanya berat. Entah karena dingin atau karena panik, ia merasa seperti berjalan di tempat. Ia lalu duduk di batu pinggir jalan, menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, ia mendengar suara pelan, seperti suara langkah atau ranting patah dari arah dalam hutan. Ia berdiri, menajamkan telinga. "Halo?"
Panggilnya pelan, tak ada jawaban. Ia mundur pelan-pelan, tapi tiba-tiba dari balik pepohonan muncul seorang lelaki tua mengenakan baju lurik dan ikat kepala batik, membawa tongkat bambu dan senter kecil yang menggantung di lehernya. Bayu kaget, tapi lega. "Pak, saya tersesat, mau ke pagar gunung." Orang tua itu menatap Bayu lama, sebelum akhirnya mengangguk. "Kamu dari mana?" "Saya dari terminal, Pak. Barusan naik ojek, tapi diturunkan di sini." Wajah lelaki tua itu berubah. Sorot matanya tajam. Ia memicingkan mata. "Ojek? Di jam segini? Lewat jalan ini?" Bayu mengangguk. Orang tua itu bergumam pelan. "Sudah lama tak ada yang lewat sini." "Maksud Bapak?" Alih-alih menjawab, orang tua itu memberi isyarat agar Bayu mengikutinya. Mereka berjalan tak jauh, lalu tiba di sebuah saung kecil di tepi hutan, berdinding anyaman bambu dengan lampu minyak redup di dalamnya. Di dalam saung itu ada termos air panas dan sebakul singkong rebus. Lelaki tua itu mempersilakan Bayu duduk, lalu menuangkan teh hangat. "Saya namanya Pak Tirun," katanya kemudian. "Saya juru kunci hutan di sini." Bayu mengangguk, masih gemetar sedikit. "Saya Bayu, Pak. Tadi naik ojek dari terminal. Tapi bapaknya aneh. Seperti tahu saya mau ke pagar gunung. Terus dia tahu nama saya." Pak Tirun diam cukup lama. Matanya menatap dinding bambu. Lalu ia berkata pelan, "Mas, coba jelaskan ciri-ciri tukang ojek itu." Bayu pun menggambarkan penampilan tukang ojek itu. Jaket parasut lusuh, motor bebek tua, wajahnya ramah dan bersih, berumur sekitar 40-an. Saat Bayu sampai pada detail motor tua berderak dan rute aneh yang mereka lewati, Pak Tirun mengangguk lambat. "Apa motornya berwarna merah pudar?" tanya Pak Tirun tiba-tiba. Bayu kaget. "Iya, betul Pak." Pak Tirun menghela napas. "Kalau begitu, kamu barusan diantar Mas Giman." Bayu mengernyit. "Siapa itu?" Pak Tirun menatap Bayu lama, seolah menimbang-nimbang. Lalu ia berkata pelan, "Mas Giman dulu tukang ojek yang terkenal ramah di Wonosobo. Sering nganter orang ke desa-desa yang susah dijangkau. Pagar gunung itu jalur favoritnya. Tapi dia hilang sekitar 5 tahun lalu. Kecelakaan tunggal. Motor tua merahnya ditemukan masuk jurang. Tapi anehnya, jasadnya tak pernah ditemukan. Hanya motornya yang ringsek. Itu pun tak ada yang tahu kapan tepatnya dia mengalami kecelakaan." "Tapi kenapa tidak ditelusuri lebih jauh lagi pencarian jasad Mas Giman?" tanya Bayu penasaran. "Mas Giman hidup sebatang kara setelah kepergian orang tuanya, dan dia tak memiliki saudara di sini. Jadi mungkin tak ada yang begitu mempedulikan kejadian itu." Bayu terdiam. Darahnya seperti berhenti mengalir sejenak. Suara detak jantungnya sendiri terdengar di telinga. Sejak itu, banyak cerita soal orang-orang yang katanya masih diantar oleh Mas Giman, terutama kalau mereka benar-benar butuh pertolongan. Tapi rutenya bukan rute biasa. Mereka dibawa ke tempat yang sepi, diturunkan, lalu ditinggal. Bayu bergetar. "Tapi kenapa saya juga?" Pak Tirun mengangguk pelan. "Mungkin karena kamu panik, butuh tumpangan, dan enggak ada yang lain." Dia bantu. "Tapi memang siapapun yang diantar harus bisa pulang sendiri." Hening panjang. Bayu memandang lantai anyaman bambu yang bergemetar halus oleh angin. Dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena kenyataan bahwa ia mungkin barusan ditolong oleh seseorang yang seharusnya sudah tak ada. Pak Tirun kemudian berdiri dan mengajak Bayu bermalam di saung itu. Malam kian larut dan kabut semakin tebal.
Di kejauhan, suara burung hantu terdengar samar, mengisi kekosongan malam dengan kesunyian yang menggigilkan. Sebelum tidur, Pak Tirun sempat berkata pelan, "Kalau kamu besok ketemu orang-orang di desa, coba tanya, siapa yang terakhir kali melihat Mas Giman? Mungkin ada yang tahu sesuatu yang belum sempat dia sampaikan." Bayu hanya bisa mengangguk. Perasaan campur aduk mengendap dalam dadanya. Rasa syukur, takut, dan penasaran bergulung jadi satu. Malam itu, ia tidur dalam dingin yang menggigit, namun dalam pelukan saung kecil. Pagi, di kaki bukit pagar gunung selalu datang perlahan, diselimuti embun dan suara burung yang menggema dari balik hutan. Ketika Bayu membuka mata, sinar matahari yang malu-malu sudah menyusup dari sela dinding bambu saung Pak Tirun. Suara rebusan air di tungku dan aroma singkong hangat membuat suasana terasa lebih manusiawi setelah malam panjang yang membingungkan. "Tidurmu nyenyak?" tanya Pak Tirun sambil menuangkan teh dari ceret ke dalam gelas email. Bayu mengangguk pelan. Tubuhnya masih pegal, tapi pikirannya sudah jauh lebih jernih. "Saya mau langsung ke rumah, Pak. Ibu saya lagi sakit," katanya sambil merapikan tas. "Rumahmu tinggal setengah jam jalan kaki dari sini. Lewat jalur kebun salak, ikuti arah suara sungai. Nanti tembus di jalan besar desa." Setelah mengucapkan terima kasih yang tulus dan menolak tawaran sarapan tambahan, Bayu melangkah menyusuri jalur yang disebutkan. Langkahnya mantap, namun pikirannya masih tertinggal pada sosok tukang ojek malam itu. Semakin ia ingat, semakin nyata sosoknya. Suara motornya, jaketnya, senyumnya. Ia mencoba menghibur diri. Mungkin hanya mimpi buruk yang terlalu meyakinkan. Tapi, tiap kali ia mencoba meragukannya, ia ingat satu hal. Ponselnya benar-benar mati dan masih belum menyala hingga pagi ini. Itu bukan mimpi. Sekitar pukul 9 pagi, Bayu sampai di rumah. Rumah kayu berteras lebar itu berdiri di pinggir ladang kentang. Di depannya ada pohon nangka tua yang sudah ada sejak ia kecil. Ibunya, Bu Lastri, sedang duduk di balai bambu dengan selimut tipis di pangkuan, ditemani tetangga, Mbok Jumirah. Melihat Bayu datang, Bu Lastri sempat menitikan air mata. Pelukannya lemah, tapi hangat. "Lah kamu kok datangnya pagi, Le? Katanya malam udah sampai." Bayu tersenyum kecil. "Dapat tumpangan, Bu. Dari tukang ojek yang katanya sering lewat jalur lama, tapi cuma diturunin di pinggir hutan sana. Untung aja ada yang nolongin." Mbok Jumirah menoleh cepat. "Jalur lama yang lewat bawah Bukit Kemuning?" Bayu mengangguk. "Iya, lewat jembatan kayu kecil." Keduanya terdiam. Bu Lastri memegang tangan Bayu lebih erat. "Baik, jembatan kayu itu udah nggak bisa dilewati sejak 2 tahun lalu. Ambles waktu musim hujan. Nggak ada lagi yang lewat situ," kata Mbok Jumirah lirih. Bayu merinding. Ia belum menceritakan semuanya, tapi satu hal kini terasa nyata. Apa yang ia alami semalam bukan kebetulan. Bu kenal sama tukang ojek namanya Mas Giman?" Bu Lastri dan Mbok Jumirah saling pandang, sebelum akhirnya Bu Lastri mengangguk pelan. "Giman tukang ojek? Dulu dia sering nganter orang desa ke kota. Baik, nggak neko-neko. Tapi hilang 5 tahun lalu. Cuma motornya yang ditemukan." Bayu duduk perlahan. "Saya tadi malam diantar sama dia." Ucapan itu membuat Mbok Jumirah menutup mulut dengan tangan gemetar. Bu Lastri hanya menatap Bayu, mencoba memahami maksudnya. Dan dari wajah Bayu, ia tahu anaknya tidak sedang bercanda. Malam itu, di terminal, nggak ada yang mau nganter. Lalu tiba-tiba, dia datang. Motor tua, jaket parasut, senyumnya ramah,
tapi dia tahu nama saya, Bu. Bahkan tahu saya mau ke pagar gunung. Mbok Jumirah merapikan kerudungnya yang sedikit tergeser. Kamu mungkin dapat izin buat lihat dia, tapi biasanya kalau sudah ada yang ngalami kayak gitu, artinya arwahnya belum selesai. Selesai? Gimana maksudnya? Tanya Bayu. Bisa jadi ada sesuatu yang belum sempat disampaikan, atau ada orang yang belum sempat ditemui. Bayu termenung. Ia bukan orang yang terlalu percaya hal-hal gaib, tapi semua ini terlalu nyata untuk diabaikan. Beberapa hari setelah kepulangan Bayu, kabar pertemuannya dengan tukang ojek hantu menyebar di desa. Ada yang menganggapnya pertanda buruk. Ada pula yang meyakini itu wujud kebaikan terakhir dari almarhum Giman. Tapi satu hal yang pasti, nama Giman kembali diperbincangkan, dan banyak yang mulai menceritakan kenangan masing-masing tentangnya. Bayu didorong rasa penasaran, mulai bertanya ke warga satu persatu. "Bapak masih ingat Mas Giman?" tanya Bayu pada Pak Darto, mantan kepala desa. "Lah, ya ingat. Giman itu anak almarhum Pak Harto yang tinggal di ujung desa. Rajin, jujur, kerja keras. Tapi waktu ibunya meninggal, dia sering menyendiri. Waktu terakhir sebelum hilang saat kecelakaan, dia katanya nganter penumpang ke arah Kali Kuning. Tapi setelah itu nggak pernah kembali lagi." "Ada yang tahu siapa penumpang terakhirnya?" Pak Darto menggeleng. "Enggak, cuma katanya malam itu dia buru-buru. Katanya, penting banget katanya." Kata-kata itu membuat Bayu makin penasaran. Ia pun memutuskan mendatangi rumah tua di ujung desa, rumah almarhum Giman yang kini kosong. Penuh debu dan rumput liar, tapi jendela depannya masih utuh. Bayu berdiri lama di depan rumah itu, merasakan udara diam yang aneh. Tak ada apa-apa, tapi juga seolah ada sesuatu. Lalu datang seorang lelaki tua dengan topi caping dan tongkat kayu. "Ngapain, Nak?" tanyanya. Bayu menoleh. "Mau tanya-tanya soal Mas Giman, Mbah?" Lelaki itu mengangguk. "Aku dulunya tetangganya. Waktu sebelum dia hilang, aku lihat dia sempat nitip surat, tapi nggak sempat disampaikan." Bayu terperanjat. "Surat? Untuk siapa?" Mbah itu mengerutkan kening. "Untuk seseorang di luar desa, tapi nggak jelas siapa. Suratnya hilang waktu rumah ini dibersihkan. Tapi dulu aku sempat baca sepenggal. Isinya permintaan maaf dan bilang, semoga suatu hari bisa ketemu meskipun terlambat." Kalimat itu menusuk Bayu dalam-dalam. "Mas Giman punya saudara?" tanya Bayu. "Nggak punya. Tapi pernah deket sama perempuan dari desa seberang. Gak ada yang tahu siapa pasti. Katanya gadis itu udah pindah sejak lama." Bayu tahu saat itu ia tidak bisa membiarkan cerita ini berhenti di sini. Ada yang belum selesai, dan mungkin kehadirannya yang dipilih untuk diantar bukanlah kebetulan semata. Malam kelima sejak kepulangan Bayu menjadi malam yang paling berat. Entah kenapa, setiap mendekati tengah malam, suara motor tua terdengar samar di luar rumah. Hanya sebentar, lalu hilang, seperti terhisap kabut. Pertama, Bayu kira itu halusinasi, tapi ketika suara itu terdengar untuk ketiga kalinya, ibunya pun mengaku mendengarnya juga. "Seperti suara motornya Mas Giman dulu," bisik Bu Lastri dengan mata menerawang keluar jendela. Bayu tak menjawab. Ada dorongan kuat di dalam hatinya. Malam itu, setelah semua tidur, ia diam-diam menyiapkan tas kecil, membawa senter, dan menyusuri jalan setapak ke arah bukit. Bukan karena penasaran semata, tapi karena rasa bahwa ia harus melakukan ini. Ia melewati ladang-ladang kentang yang sunyi, lalu kebun kopi yang mengeluarkan bau tanah lembab. Kabut turun lagi, seperti malam saat ia diantar dulu. Ia mengikuti jalan menuju Kali Kuning,
Tempat terakhir Mas Giman dikabarkan kecelakaan dan menghilang. Langit cerah. Bulan separuh menggantung pucat di balik dahan. Bayu melintasi jembatan kayu kecil yang ternyata masih ada, walau sudah rapuh dan licin. Jantungnya berdetak lebih cepat. Suasana seperti dejavu. Sekitar pukul 1 dini hari, Bayu sampai di kaki Bukit Kemuning, tempat yang jarang dijamah orang. Banyak yang percaya bahwa di balik bukit itu ada jalur lama yang pernah jadi pintasan menuju desa seberang. Jalur yang kini telah ditelan hutan. Di tengah jalan setapak yang menanjak, Bayu melihat cahaya samar. Bukan dari senter, tapi dari lampu motor merah tua. Diam tak jauh dari batu besar yang ditumbuhi lumut tebal. Bayu merunduk, tubuhnya kaku. Tapi bukan rasa takut yang menguasai, melainkan rasa terhubung yang aneh. Sosok pria itu berdiri di samping motor, membelakangi Bayu. Jaket parasutnya berkibar pelan, tubuhnya tak berbayang, tapi tidak pula tembus pandang. Seperti nyata, seperti hidup. "Mas," suara Bayu bergetar. Pria itu menoleh perlahan. "Mas Giman." Wajahnya pucat, tapi tenang. Senyumnya sama seperti malam itu. "Kenapa harus saya?" tanya Bayu lirih. Mas Giman menatapnya sejenak, lalu menunjuk ke arah atas bukit. "Di sana masih ada yang belum tahu aku nggak pernah pulang." Bayu mengikuti arah jari itu. Di atas bukit terlihat cahaya rumah kecil, seperti pondok atau warung lama. Cahaya itu redup, tapi nyata. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mas Giman berjalan ke arah sana. Bayu mengikutinya. Langkah mereka tenang. Sepanjang jalan, Bayu mendengar suara gemerisik dedaunan, diselingi bisikan lirih. Tapi ia tak berani menoleh. Mereka sampai di depan pondok yang hampir runtuh. Atapnya bolong, pintu kayunya miring. Tapi di dalam pondok tampak seorang perempuan tua duduk di kursi kecil menatap api kecil di tungku. Perempuan itu berbalik ketika mendengar langkah mereka. Matanya terbelalak. "Giman?" Suaranya tercekat. Mas Giman berhenti di depan pintu. Tak masuk, tak bicara, hanya menunduk. Bayu berdiri di belakangnya, tubuhnya gemetar. Ia menyadari ini bukan dunia yang ia kenal, tapi ia masih diizinkan ada di sini, menjadi saksi. Perempuan tua itu berdiri, matanya mulai basah. "Kamu nggak pernah pulang, Man. Kamu ninggalin semua tanpa pamit." Tiba-tiba Bayu merasa tubuhnya berat, kakinya dingin, udara makin tipis, tapi ia tetap berdiri. Mas Giman perlahan mengangkat wajah, senyumnya tipis. Tangannya menunjuk ke langit malam. "Aku pulang, tapi jalanku beda." Perempuan itu menangis. Air matanya jatuh satu persatu. Tangannya gemetar. Ia meraba ke depan, tapi tidak menyentuh apapun. Hanya udara kosong. "Aku tungguin kamu 5 tahun, Man." "Maaf." Hanya itu kata yang keluar dari mulut Mas Giman. Lalu ia berbalik perlahan, menatap Bayu sebentar. Matanya tenang. "Terima kasih sudah mengantarku sampai sini." Dan dalam satu kedipan mata, sosok itu menghilang. Tidak menguap, tidak membaur, hanya hilang. Pondok itu pun pelan-pelan redup, seperti lampu yang dipadamkan. Bayu jatuh terduduk. Seluruh tubuhnya lemas, tapi dalam dadanya ada kelegaan aneh, seperti beban yang bukan miliknya. Akhirnya selesai. Pagi harinya, Bayu terbangun di dekat batu besar tempat motor Mas Giman terlihat tadi malam. Ia sendirian. Tak ada pondok, tak ada cahaya, tak ada jejak apapun. Tapi di dekat kakinya ada benda kecil. Sebuah plat motor berkarat, terbelah setengah. Tulisan yang masih terbaca, R2378NI. Bayu memegang plat itu pelan. Air matanya tak sadar menetes, bukan karena takut,
Tapi karena mengerti bahwa ada jiwa yang tersesat telah menemukan jalannya pulang, Bayu pulang dengan langkah pelan dan kepala penuh tanya. Ia membawa plat nomor motor tua yang ditemukan di kaki Bukit Kemuning, seperti membawa potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini menggantung. Di rumah, ibunya menyambut dengan pandangan penuh cemas. "Kamu kemana, Bay?" Bayu hanya menjawab lirih, "Menemani Mas Giman pulang." Bulastri terdiam. Ia tidak minta penjelasan lebih lanjut. Tatapannya pada anak semata, wayangnya cukup menyeratkan. Ia tahu ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan kadang memang tidak perlu dijelaskan. Bayu menyimpan plat nomor itu di dalam kotak kayu kecil bersama benda-benda kenangan milik ayahnya. Bukan sebagai simbol mistis, tapi sebagai penanda bahwa malam itu benar terjadi, bahwa ia bukan sekadar mengantar arwah, tapi juga menyelesaikan satu kisah yang tertunda. Beberapa hari kemudian, Bayu pergi menemui Pak Darto dan Mbah Sarwan, dua sesepuh desa yang dulu dekat dengan keluarga Mas Giman. Ia menceritakan semua yang dialaminya, dari perjalanan malam, pertemuan di Bukit Kemuning, hingga sosok perempuan tua di pondok yang mengaku menunggu Giman bertahun-tahun. Mereka terdiam lama. Mbah Sarwan menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, "Kalau benar begitu, berarti kamu ketemu Mbah Sima. Dia itu dulu semacam ibu angkat Giman. Mereka bukan saudara kandung, tapi dekat seperti anak dan ibu." "Dulu Mas Giman sering mampir ke rumah itu?" tanya Bayu. Pak Darto mengangguk. "Waktu masih muda, sering bantu-bantu di sana. Setelah dewasa, makin jarang. Tapi tiap lebaran pasti datang bawa bingkisan. Sampai akhirnya tragedi yang menimpanya. Dan Mbah Sima nggak pernah lagi buka pintu pondoknya buat siapapun." Mbah Sarwan menambahkan, "Orang-orang bilang Mbah Sima udah lama meninggal. Tapi kamu lihat dia semalam." Bayu mengangguk pelan. "Iya, dan dia bilang, aku tungguin kamu 5 tahun. Semua saling pandang. Tak ada yang tahu bagaimana menjelaskan itu secara nalar. Tapi dalam hati mereka merasa tenang. Seolah sesuatu yang mengendap di desa itu selama bertahun-tahun akhirnya selesai. Suatu sore, saat langit mulai jingga dan angin membawa aroma kayu terbakar dari dapur-dapur rumah, Bayu duduk di balai bambu menyesap teh hangat. Seorang anak kecil datang berlari ke arah rumahnya, napas terengah. "Mas Bayu, ada tamu dari kota, katanya mau tanya soal Mas Giman." Bayu mengernyit. "Dari kota?" "Iya, cewek, pakai kacamata, bawa foto katanya." Bayu langsung berdiri. Dalam hati, ia merasa cerita ini belum benar-benar usai. Di balai desa, ia bertemu seorang perempuan muda berusia sekitar 30-an. Wajahnya ramah, tapi ada bayang kesedihan. Ia mengenakan baju sederhana dan menenteng tas selempang lusuh. "Mas Bayu, saya Rina." Mereka berjabat tangan. Rina membuka tas dan mengeluarkan selembar foto lama. Terlihat Giman berdiri di depan motornya, tersenyum di samping seorang perempuan muda. "Rina, dulu saya tunangan Mas Giman," katanya pelan. "Kami mau menikah, tapi dia tiba-tiba menghilang. Keluarga saya melarang saya mencarinya. Dan sejak itu, saya pindah ke luar Jawa." Bayu tertegun. "Saya baru tahu soal ini." Rina menatap foto itu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya kembali ke sini karena mimpi. Sudah 3 malam berturut-turut saya bermimpi dibonceng motor. Tapi saya nggak bisa lihat wajahnya. Hanya tahu rasanya hangat dan aman. Seperti dulu." Bayu duduk pelan. "Mas Giman sudah pulang, tapi jalannya lewat jalur lain." Rina menatap Bayu. Mereka berdua tidak butuh banyak kata untuk mengerti maksudnya. Bayu mengambil kotak kecil dari rumahnya dan menyerahkan plat nomor itu.
Dia ingin kamu tahu bahwa kamu bukan dilupakan, hanya tertunda. Rina menangis pelan. Tangannya memegang plat nomor itu erat, seolah benda itu membawa lebih banyak rasa daripada sekadar kenangan. Dan di luar balai desa, angin sore bertiup lembut, seperti bisikan, "Terima kasih," dari seseorang yang akhirnya bisa benar-benar pulang. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rina, suasana di desa Pagar Gunung terasa lebih lengang. Bukan karena sesuatu yang menyeramkan, justru sebaliknya, seperti sebuah ketegangan panjang yang akhirnya menguap. Seperti satu pintu yang selama ini tertutup, kini perlahan terbuka dan dibiarkan angin melintas dengan bebas. Bayu dan Rina memutuskan untuk mengunjungi satu tempat terakhir, jalan setapak yang dulu dilalui Mas Giman sebelum ia hilang. Jalur itu kini nyaris ditelan rerumputan dan perdu. Tapi langkah kaki Bayu seperti tahu kemana harus melangkah, dan Rina mengikutinya tanpa banyak tanya. Mereka sampai di sebuah cekungan tanah di sisi bukit. Di situ, tertimbun dalam semak dan akar pohon, mereka menemukan rangka motor tua, sisa kerangka besi berkarat, remuk, dan ditelan waktu. Tidak utuh, tapi cukup untuk dikenali. Bayu hanya berdiri diam. Ia tidak terkejut, bagian dari dirinya sudah menduga. "Aku rasa Mas Giman tidak pernah meninggalkan desa ini jauh-jauh," katanya pelan. Rina menunduk, mengelus bagian jok yang masih bisa disentuh. "Dia mencoba pulang, tapi mungkin kecelakaan di sini," gumamnya. Dan sejak itu, tak ada yang benar-benar tahu di mana dia. Mereka tidak menggali lebih jauh, tidak melapor, tidak membawa apa-apa, hanya menandai tempat itu dengan seikat ilalang dan menabur bunga kecil. Karena mereka tahu, jasad mungkin tertinggal, tapi jiwa Mas Giman sudah lebih dulu kembali. Beberapa minggu berlalu, Rina memutuskan kembali ke kota tempat ia tinggal dan bekerja sebagai pengajar. Tapi sebelum pergi, ia datang ke rumah Bayu untuk berpamitan. "Aku nggak tahu ini pertemuan atau perpisahan, Mas Bayu," katanya sambil tersenyum kecil. "Tapi aku percaya ada alasan kenapa kita dipertemukan lewat seseorang yang sudah lama pergi." Bayu mengangguk. "Kadang yang sudah pergi justru menghubungkan kita dengan hal-hal baru." Rina menatapnya sejenak, lalu membuka tas kecilnya dan menyerahkan sesuatu. Foto Mas Giman muda dengan motornya kini sudah dibingkai kayu sederhana. "Simpan ini, mungkin bisa jadi pengingat bahwa perjalanan kita nggak selalu harus masuk akal, tapi harus dijalani dengan hati." Bayu menerima foto itu dengan tenang, tak banyak kata. Sore itu, Rina pergi. Tapi bukan dalam suasana sedih. Justru seperti seorang peziarah yang telah menyampaikan doanya. Malam harinya, Bayu duduk sendirian di beranda. Lampu minyak redup menyala, dan di sampingnya, foto Mas Giman berdiri diam dalam bingkai kayu. Dari kejauhan, samar, terdengar suara motor tua, pelan, lalu menghilang. Bayu tersenyum kecil. Ia tidak bangkit, tidak mencari. Ia tahu, itu bukan untuk ditakuti, bukan untuk diburu, tapi untuk dikenang. Sebuah tumpangan terakhir yang tak pernah membawa maut, tapi justru menghantar pulang mereka yang tersesat. Bukan hantu menakutkan, tapi seseorang yang cuma ingin satu hal, pulang dengan tenang.